Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kali ini kita ada di bab mengenai digital marketing. Di bab sebelumnya mengenai ethic of digital marketing, saya sudah membahas mengenai pemahaman awal dan penjelasan dasar dari digital marketing. Di bab ini, saya melanjutkan dari sisi yang berbeda atau sisi yang lebih advance. Pada saat kita membahas digital marketing, maka biasanya muncul banyak pertanyaan, khususnya dari generasi baby boomer ya, generasi yang sudah usia 50 tahun ke atas pada saat video ini dibuat. Biasanya pertanyaannya adalah, apakah sekarang ini marketing yang tradisional itu sudah habis? Traditional marketing is going down. Pertanyaan berikutnya biasanya, apakah betul internet itu sudah menjadi raja saat ini? Internet is the king nowadays. Dan pertanyaan terakhirnya biasanya, apakah betul generasi yang baru, generasi antara usia pasar potensial ya, antara 18 sampai dengan 40-an, itu sudah tidak lagi memperdulikan media yang dianggap tradisional. New generation already abandon traditional media. Di ruang lingkup ini ya, di konteks ini, tradisional media mungkin bisa kita sebut misalnya koran, tabloid, majalah begitu ya, brosur, cetak misalnya. Apakah memang sudah tidak diperdulikan lagi? Termasuk di dalamnya mungkin radio atau televisi umum ya. Betul memang ya, sebagian. Tetapi seperti kita di Indonesia yang punya wilayah yang sangat heterogen ya di dalamnya, maka tradisional marketing ini tidak bisa dihindari. Billboard, spanduk, banner itu masih ada. Meskipun jika di survei, maka tradisional marketing itu punya satu kelemahan yang sangat mendasar, yaitu separuh diantaranya tidak ada interaksi, little or no interaction with your audience. Itu yang biasanya menjadi kelemahan. Spanduk, ya, banner, koran, majalah, tabloid tidak punya interaksi ya, karena satu arah. Poor conversion ratio sebenarnya ini kalau yang menurut saya yang paling menyedihkan ya dari tradisional marketing, karena tidak ada conversion ratio dan feedback, sehingga tidak tahu sebenarnya iklan kita itu sudah tepat atau tidak segmentasinya. Tough to measure ROI, return of investment ya. Jadi sulit diukur. Kalau saya sudah masang spanduk atau billboard dengan biaya sekian, kemudian dikonversi menjadi penjualan itu berapa sebenarnya? Sehingga akhirnya divonis mahal, very costly. Itu yang menjadi masalah besar di tradisional marketing sebenarnya. Dan itu yang seharusnya diatasi oleh digital marketing. Ya, meskipun ini data dari US ya, tetapi ini sepertinya berlaku umum saat ini, bahwa televisi itu sudah mulai turun ya, sudah mulai turun. Dan ya memang lebih banyak orang-orang tua yang melihat televisi. Tetapi, nah ada tetapinya, kalau kita di Indonesia yang masih belum rata tingkat literasi, kemudian
penyebaran internet ya, distribusi internetnya, maka mungkin ini belum terlalu berpengaruh ya kalau di Indonesia. Jadi memang masih ada pasar televisi itu. Dan televisi pun itu masih masuk di dalam digital marketing. Anda bisa lihat lagi di bab sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik dari digital marketing yang harus dipahami terlebih dulu. Satu, yang pertama adalah addressability. Jadi kita bisa menentukan segmentasinya. The ability for a business to identify consumer before they make a purchase. Kita tahu siapa yang kita tuju. Jadi bagi Anda yang mengambil mata kuliah ini di Universitas Majung, khususnya program studi manajemen, ini nanti akan saya tunjukkan di praktikumnya ya. Jadi ada praktikumnya. Baik itu kita melalui Facebook, melalui Google. Kalau melalui Bing kita di Indonesia tidak terlalu familiar ya. Semuanya bisa mengidentifikasi customer. Semuanya bisa melakukan segmentasi. Tapi kalau ditanya apakah tepat 100%, saya jawab tidak. Karena seringkali kesasar. Tapi itu sudah jauh lebih bagus daripada tradisional marketing. Sebagai contoh misalnya di koran. Kalau kita masang iklan di koran, siapa yang membaca? Kalau saya masang iklan besar satu halaman, saya jualan mobil misalnya, apakah betul semua itu akan pas di situ? Sama dengan begini. Kalau misalnya satu universitas memasang banner atau spanduk atau billboard pas di depan SMA. Mungkin itu addressability-nya kuat. Ya, tetapi kalau masang spanduk atau bannernya di depan SMP, bagi saya itu kurang bermanfaat begitu, tidak berfaedah. Lah ngapain? Mereka masih jauh. Ya branding Pak gitu ya, masih jauh tapi SMA pun juga harus dilihat. Ini universitas apa, dipasang di SMA apa. Kalau saya memasang iklan atau banner tentang politeknik kejuruan di depan SMK, wah itu pas. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ini sedikit sara ya, kalau saya memasang universitas Islam gitu ya, tertentu bannernya di depan SMA Katolik. Iya betul sih SMA ke universitas, tapi itu gagal, fail. Itu bukan konsumennya. Begitu, salah. Kemudian interactivity. Sekali lagi bagi Anda yang ikut mata kuliah saya di program studi manajemen Universitas Majung, nanti juga akan saya tunjukkan interactivity-nya pada saat ada seseorang melakukan klik, melakukan engagement ya terhadap iklan kita, maka kita akan ditunjukkan. Allow customer to express their need and wants directly to the firm in response to its communication. Apalagi kalau itu sampai berkomentar. Anda bisa tanyakan ke, kalau yang di program studi manajemen ya, ke kakak kelas Anda yang sudah melakukan praktikum gitu. Karena biasanya saya suruh untuk menggunakan UMKM yang real ya. Ada beberapa yang sampai akhirnya komen dan melakukan message. Ya, mengirimkan message. Jadi ada respon. Satu hal yang sulit untuk ditebak jika kita hanya memasang iklan di koran, memasang iklan di billboard. Pada saat memasang iklan di billboard di perempatan, kita tidak bisa menebak siapa yang melihat, siapa yang memperhatikan. Sehingga nanti ada accessibility.
consumer to find information about competing product, prices, and review. Ada reviewnya, entah itu review beneran atau tidak. Ya, sehingga ada informasi lebih yang didapatkan. Entah kita mengarahkan dulu ke website, mengarahkan dulu ke video, begitu ya. Sehingga ada value-nya. Oh, ternyata begini toh produknya itu. Misalnya tadi tentang iklan universitas. Kalau diarahkan terlebih dulu ke videonya, maka si calon potensial dari mahasiswa tadi, calon potensial masih, belum calon beneran, itu bisa melihat, oh ternyata kampusnya ada di lokasi yang seperti ini. Nyaman ya. Oh ternyata gedungnya seperti ini, ternyata dalamnya seperti ini, ternyata laboratoriumnya seperti ini, tanpa harus berkunjung. Karena mungkin posisinya ada di luar kota. Nah itu contoh. Sehingga ada informasinya. Oh harga pendaftarannya sekian, SPP-nya sekian. Beda dengan brosur. Ya, Anda bisa membayangkan jika misalnya Anda berkunjung ke satu expo pendidikan misalnya. Di situ banyak universitas. Kemudian Anda mengumpulkan brosur-brosur. Apa yang terjadi biasanya? Kita bingung. Untuk membandingkan 5 saja, 5 kampus, kemudian dijajar begitu ya, di meja itu sulit loh sudah. Tapi kalau di internet sangat mudah mencari itu. Buka browser banyak tab, dapat sudah accessibility-nya. Dan ada konektivitas, apalagi kalau iklan itu berusaha meraih namanya lead magnet ya. Jadi misalnya secara halus memaksa si orang yang tertarik ke iklan tadi memasukkan email, misalnya begitu. Atau kalau seperti di Facebook dan Instagram, setiap orang yang nge-like iklan kita atau berkomentar, kita bisa melakukan message. Entah itu secara manual atau menggunakan software tertentu sejenis bot. Misalnya, saya baru saja memasang iklan begitu. Ada 800 engagement. 800 orang yang nge-like. Maka saya bisa mengirim mass message ya. Jadi pesan secara massal. Sehingga ada konektivitas. Mereka akan di approach, didekati begitu. Dan kita tahu persis siapa mereka. Oh, mereka ini memang orang yang tertarik. Begitu. Dan yang terakhir adalah kontrol. Yang meskipun tidak semua orang tahu begitu bagaimana caranya menggunakan ini. Misalnya kalau di Facebook tiba-tiba Anda ketemu iklan atau di Instagram Anda ketemu iklan yang Anda tidak kepengin lihat. Aduh saya sebel sama iklan ini. Iklan apa sih ini? Begitu. Sebenarnya Anda kan bisa melakukan klik di tombol yang ada titik 3-nya itu, kemudian melakukan penyembunyian ya, hide ad begitu, sehingga kita nggak mau ngelihat iklan itu lagi atau iklan yang sejenis itu tadi. Nah ini enaknya, beda dengan kalau yang tradisional tadi di koran, di tabloid, di billboard, kemudian Anda di perempatan berhenti lampu merah terus lihat billboard iklan rokok ya, waduh gitu, saya nggak suka sama rokok misalnya begitu. Anda nggak bisa mengontrol itu, kemudian menurunkan billboard tadi yang nggak mungkin. Tapi kalau di internet, ya bisa. Itu bisa dilakukan. Ya, itu karakteristik penting yang ada di digital marketing yang membuat itu selangkah lebih maju daripada tradisional marketing. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab digital marketing. Kita masih ada di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.